Tuhan. Adik-adik sudah siap? Ya, sekarang dibuka Alkitabnya dari Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Dan jangan lupa adik-adik juga persiapkan persembahannya ya, yang baik dilipat di rumah. Adik-adik, sebelum itu ayo coba bangkit berdiri semua. Kita mau yel-yel. Sudah bangkit berdiri? Yel-yelnya udah pasti pernah dengar adik-adik. Tepuk Yesus. Ye. Sus. Yesus, yes. Sekali lagi. Oke? Tepuk Yesus. Ye. Sus. Yesus, yes. Ya, adik-adik, duduk kembali. Kasih Tuhan Yesus tiada berkesudahan sehingga jiwa kita diselamatkan. Adik-adik, kita angkat lagu pujian dengan judul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Adik-adik, duduk yang manis, kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bangunkan kami di pagi hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu dan menyanyikan lagu pujian. Berkati anak-anak kami di rumah mereka masing-masing dari awal sampai akhir nanti ibadah. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, adik-adik harus melakukan hal-hal yang baik. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Kasih Sukacita. Kesetiaan, kelemah lembutan, menguasaan
Tita hari ini dari tita pertama sampai tita keempat. Mari duduk yang manis, sama-sama kita mengucapkannya. Tita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki maupun perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Nah adik-adik, itulah tita kita hari ini. Mari sama-sama kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang sayang sama mama sama papa? Ya, pasti semua sayang sama mama papa. Seperti Tuhan Yesus juga sayang kepada kita semua. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagu Sayang Sayang Disayang. Sikap berdoa. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Mari sama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita bernyanyi lagu Firman Tuhan Kudengar.
Shalom adik-adik semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan renungan hari ini, mari kita berdoa. Semua ambil sikap berdoa, lipat tangan. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah bagi kami pada hari ini, pada hari Minggu yang Tuhan anugerahkan. Sebentar kami akan bersekutu dengan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berkati anak-anak kami, anak sekolah minggu HKBP Maranatha Cilegon dimanapun berada saat ini, boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dengan baik. Dalam nama Yesus, amin. Baik, adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu, sekarang ayo ambil Alkitabnya. Sudah semua buka? Mari kita buka dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Ayo duduk yang bagus, baca, buka Alkitabnya. Sudah? Saya bacakan. Mari kita ikuti dengan baik. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Baik, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini mari kita dengarkan renungan dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Amang ingin menyampaikan dalam satu topik dengan sebutan, coba diperhatikan ya. Aku anak taat, aku anak hebat. Coba bisa diulangi. Aku anak taat, ya betul. Aku anak hebat. Ya. Apa artinya itu, adik-adik sekolah minggu? Kalau katakan tadi, aku anak taat, aku anak hebat. Artinya, orang-orang yang ingin menjadi hebat, itu adalah orang-orang yang taat. Taat kepada siapa? Nah, firman Tuhan hari ini katakan, bagaimana kita mentaati Tuhan. Bagaimana kita selalu ingat akan perkataan, firman, dan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Dengarlah hai orang Israel, kata firman Tuhan tadi di ayat 4 ya. Hei hai orang Israel, dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan kita itu adalah Esa, satu. Hanya ada Allah, satu adanya. Tempat kita meminta, memohon, berdoa, segala apa yang kita butuhkan. Bukan kepada dunia ini, bukan kepada ilah-ilah yang lain, bukan kepada kekuatan-kekuatan magic misalnya, ya. Tahu magic ya? Jadi hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan Allah itu Esa. Nah, jadi untuk mengerti tentang ketaatan, pendeta ingin membuat satu gambaran ya. Kalau kita di jalan raya, coba diingat, ada rambu-rambu lalu lintas. Ada ya? Tentu anak-anak sekolah minggu tahu dengan itu. Rambu-rambu lalu lintas berjalan di sebelah kiri. Ya toh? Ada lagi tanda-tanda
belok kanan, kita belok kanan, belok kiri. Tanda-tandanya belok kanan, jangan ke kiri. Nah, itu bagaimana kita mentaati rambu-rambu lalu lintas. Ada huruf S itu digaris, dilarang stop, dilarang berhenti, jangan berhenti di situ. Nah, itu adalah rambu-rambu lalu lintas ketika kita berjalan di lalu lintas. Supaya apa? Supaya kita selamat dalam perjalanan. Kalau naik motor pakai helm, bilang sama bapak ya, mama ya. Jangan kalau naik motor tidak pakai helm, nanti harus ditaati peraturan-peraturan. Nah, begitu juga dalam hidup kita. Bagaimana anak-anak supaya sehat? Makan yang baik. Berapa kali sehari? 3 kali. Jangan malas-malas makan. Minum susu, tidur yang baik, yang bagus, cukup waktunya. Yang tiduran sambil main handphone gimana? Nah, kan bahaya. Nah, adik-adik sekolah minggu, di sini kita dibutuhkan apa itu tadi? Kalau ada rambu-rambu lalu lintas, kita harus taat, harus patuh. Kalau tidak patuh, alamatnya bagaimana? Ya, kita akan bisa mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik. Ya. Nah, jadi itu yang pertama, ketaatan. Nah, jadi sekarang bagaimana adik-adik semua, anak-anak kami sekolah minggu, kalau di rumah misalnya, kan ada itu nasihat orang tua, ada itu juga perintah orang tua, larangannya. Anakku harus rajin belajar, makan yang baik, begitu ya. Jangan main handphone terus, terus handphone, kan begitu ya. Nah, itu sekarang anak-anak lebih banyak main handphone. Nah, jadi lupa belajar, lupa makan, lupa mandi, lupa berdoa. Nah, itu. Padahal kita kan harus meraih cita-cita kita. Cita-cita kita yang tinggi itu harus diraih. Kita harus sehat, harus baik terhadap semua orang. Nah, sekarang bagaimana itu boleh kita lakukan? Nah, itu penting. Supaya apa? Supaya apa yang kau cita-citakan, kau dapat meraihnya. Menjadi anak kesukaan di tengah-tengah keluarga, ya, begitu ya. Jadi hari ini kita mau melihat bahwa orang-orang yang taat itu adalah orang-orang yang akan berhasil. Taat kepada siapa? Kepada orang tua, pertama orang tua, ya. Di tengah-tengah sekolah kita, dan terutama taat kepada Tuhan. Anak sekolah minggu taat kepada Tuhan? Betul? Ya, harus taat kepada Tuhan. Bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan? Ya, aku adalah anak yang taat, aku anak yang berhasil. Nah, coba kita perhatikan nanti. Adik-adik sekolah minggu, kalau firman Tuhan tadi mengatakan, hai orang Israel, dengarkanlah firman Tuhan, Tuhan itu Esa. Lalu apa katanya? Lagi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Ketaatan itu harus dilakukan dengan segenap hati. Jangan pernah mendua hati, ya. Dengan segenap hati harus fokus, titik fokusnya jelas. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Dengan segenap jiwa. Tidak ada pikirannya melayang-layang ke sana. Pas belajar, ingat handphone. Pas makan, ingat handphone. Kan itu sekarang anak-anak kita ini kebanyakan begitu ya. Harus fokus.
mengasihi itu harus fokus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Bagaimana caranya? Tidak ada yang lain selain bagaimana kita memberikan waktu kita kepada Tuhan. Kalau waktu belajar, belajar. Kalau waktu makan, makan. Kalau waktu bermain, bermain. Anak-anak juga perlu bermain. Nanti tolong sampaikan kepada orang tua ya, pada bapak dan mamanya. Ada waktu untuk anak-anak belajar. Ada waktu anak-anak untuk bermain. Anak juga perlu bermain. Ya toh? Nah, jadi mengasihi itu, bagaimana ketaatan itu harus dilakukan dengan sepenuh hati. Jadi tidak boleh pikirannya melayang-layang ke sana kemari. Dan itu harus kelihatan di mana? Di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, ketaatan itu harus kelihatan di dalam kehidupan aktivitasmu sehari-hari. Ya. Ya, jadi anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, coba ya, Among mau coba lihat di sini, anak sekolah minggu, dengar Among pendeta. Firman Tuhan katakan bagaimana kita saling mengasihi, terutama mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, mengasihi orang tua dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita, mengasihi teman, saudara kita. Supaya apa? Supaya kita seperti di tengah jalan tadi, di dalam perjalanan itu, kita sudah berjalan, matanya jangan ke sana ke sini, fokus dalam perjalanan, lihat kiri kanan. Jangan mau digoda oleh apa? Godaan. Ini godaan untuk anak-anak. Yang sering godaan untuk anak-anak itu apa? Bermain. Ya, apalagi menonton TV, nonton YouTube terus, apalagi? Jadi lupa tanggung jawabnya. Lupa dia bahwa dia sekarang dalam perjalanan hidupnya supaya sampai kepada tujuan dengan selamat. Tujuannya kemana? Cita-citanya boleh diraih. Nah, hari ini kita diajak oleh firman Tuhan, anak-anak semua, coba, kau adalah anak yang hebat. Supaya kau menjadi anak yang hebat, kau harus menjadi taat dalam semua tugas-tugasmu. Jadi harus taat, dikerjakan saja langkah demi langkah. Terus apapun yang menjadi tanggung jawabmu. Apa tanggung jawabmu? Anak-anak sekolah minggu belajar, bermain, beribadah, menyayangi orang tua. Itu tanggung jawabnya. Ya, kalau ada yang disuruh orang tua, oke, yang bisa kau kerjakan apa? Nyapu rumah, bisa toh? Itu bukan pekerjaan yang berat. Ya, bersihkan tempat tidurmu. Nah, ini satu penting. Anak-anak masing-masing bersihkan tempat tidurnya. Ya, makan dengan baik, minum, mandi, jaga dirinya. Itu sudah menjadi bagian dari mengasihi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Oke? Jadi baik ya, anak sekolah minggu, aku adalah anak yang taat, aku adalah anak yang hebat. Karenanya dari sekarang ingat, taatlah selalu di dalam hidupmu. Amin. Baik. Terima kasih. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan bersama dengan anak-anak kami sekolah minggu yang Tuhan kasihi, Tuhan berkati. Kiranya Tuhan menolong kami, menolong anak-anak kami ini semuanya untuk boleh memahami dengan baik firman-Mu, mentaatinya, hidup sesuai dengan
apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dinasehati oleh orang tuanya, kakak dan saudara-saudaranya. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini dalam nama Yesus. Amin. Saatnya adik-adik kita mau memberikan persembahan. Dilipat yang baik persembahannya. Tapi sebelum itu, mari kita bernyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baik, anak-anak sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Ya, ambil posisi dengan tenang. Kita menutup ibadah ini. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu bersama dengan kami pada hari ini. Di dalam ibadah yang kami lakukan melalui ibadah online dan anak-anak kami di rumahnya masing-masing. Terima kasih Tuhan, kiranya firman, lagu pujian yang kami naikkan itu boleh kami hidupi semuanya dalam hidup kami. Berkati anak-anak ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya tetap dalam lindungan-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Adik-adik, sekarang waktunya kita membuat kreativitas. Kreativitas kita hari ini adalah membuat pohon kasih. Wah, pohon kasih ya adik-adik. Karena tadi kita di dalam firman Tuhan diajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Nah, nanti di pohon kasih itu kita mau bikin daun-daunnya itu bentuk-bentuk kasih kita kepada Tuhan. Dan bahan-bahan yang mau kita pakai adalah sebagai berikut. Dan cara membuatnya adalah sebagai berikut. Adik-adik ambil kertas HPS, lalu adik-adik juga ambil spidol dan gambarlah tangan adik-adik. Sudah pernah ya ini ya menggambar tangan. Gambarlah tangan adik-adik membuat pola gambar tangan di kertas HPS itu. Nih, kakak udah ada buat. Contohnya adalah seperti ini. Nah, kalau sudah adik-adik gambar pola tangannya, kita juga mau bikin lagi gambar pola daun. Ambil kertas origami. Ya, adik-adik, kertas origami. Gambarlah di belakangnya pola daun. Gampang kok pola daunnya ya. Cuma begini aja. Nanti kalau sudah, adik-adik gunting pola daun tadi. Kalau sudah digunting semua, bikin yang banyak ya adik-adik. Jangan 1 atau 2, tapi bikin sebanyak-banyaknya. Nanti hasilnya seperti ini. Ada yang ungu, ada yang kuning, terserah. Sesukanya adik-adik mau bikin warna apa ya. Kalau Kak Helen di sini pilih warna pink dan warna kuning. Setelah sudah jadi seperti ini, adik-adik tulis di belakang di sini ya. Di yang warna ini tulis pakai spidol, misalnya kasih, terus sukacita, terus damai, dan masih banyak lagi perbuatan kasih kita kepada Tuhan. Nanti ini tangan yang tadi sudah dibuat adik-adik ambil krayon, adik-adik warnai tangan tadi dengan warna coklat. Kalau sudah diwarnai warna coklat, nanti adik-adik ambil lem. Ini tadi gambar daun-daunnya dilem dan ditempelkan semuanya di jari-jari ini yang nanti bentuknya seperti pohon. Ditempelkan semua. Nanti hasilnya adalah sebagai berikut. Demikianlah adik-adik kreativitas kita hari ini. Jangan lupa difoto, dipegang itu kreativitasnya bersama adik-adik, lalu difoto dan dikirimkan ke guru sekolah minggu di sektornya masing-masing. Terus semangat untuk melakukan kreativitas dan beribadah. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.